Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yala Martira dari Lokal 1A, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri IAIN Kerinci. Baiklah, di sini saya akan membagikan tutorial cara membuat ujian online dengan menggunakan layanan Google Chrome. Video ini saya buat semata-mata demi untuk memenuhi tugas dari dosen pembimbing aplikasi komputer, yaitu Bapak Polmetra Nkom. Langsung saja, langkah pertama yaitu kalian buka Google Chrome. Lalu kalian ketik drive.google.com, lalu di enter. Dan ini adalah halaman utama Drive saya. Ini saya sudah login terlebih dahulu. Bagi yang belum login, silakan login terlebih dahulu dengan memasukkan email dan passwordnya. Lalu langkah selanjutnya, kalian klik tombol baru atau new di sini. Dan kalian pilih Google Formulir. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu di bagian formulir tanpa judul, kalian klik, kalian hapus saja, bisa dengan backspace atau delete. Di sini kita bikin judul ujiannya. Saya bikin ujian ujian tengah semester ganjil. Nah, di sini di bagian deskripsi formulirnya, ini bisa kalian isi dan bisa juga tidak usah diisi. Di sini saya isi saja. Saya copy dengan Ctrl C, lalu saya paste dengan Ctrl V. Nah, seperti itu. Lalu langkah selanjutnya, di bagian bawahnya pertanyaan tanpa judul ini, kalian hapus dan kalian bikin saja nama. Lalu di sini kalian isi, wajib diisi, supaya siswa atau mahasiswa yang akan mengikuti ujian harus mengisi namanya terlebih dahulu. Wajib mengisi namanya. Lalu kalian klik di sebelahnya, tambahkan pertanyaan. Di bagian bawahnya ini kalian bikin nama misalnya kelas. Lalu di bagian opsinya, di bagian sebelahnya, kalian pilih saja drop down atau tarik turun. Nah, seperti ini. Lalu di bagian bawahnya kalian bikin nama kelasnya, misalnya 10 MIPA 1. Di bagian kelasnya saya bikin 10 MIPA 1, 10 MIPA 2, 10 IPS 1 dan 10 IPS 2. Lalu kalian klik lagi di sini wajib diisi. Lalu langkah selanjutnya tambahkan lagi pertanyaannya. Yang di bagian bawahnya kalian bikin token. Lalu di sebelahnya kalian biarkan saja di sini jawaban singkat. Lalu di bagian bawahnya kalian klik titik 3 di bawahnya. Kalian pilih validasi respon. Lalu di bagian angka ini kalian klik dan kalian pilih teks. Lalu kalian yang berisi ini dibiarkan saja. Lalu dibikin tokennya, kalian klik di sini. Misalnya saya bikin tokennya ABC 123. Lalu di teks kesalahan khusus di sebelahnya, ini kalian bikin saja, misalnya token tidak valid. Lalu kalian isi lagi, wajib diisi. Ini tujuannya supaya siswa atau mahasiswa yang akan mengikuti ujian harus mengisi tokennya terlebih dahulu. Kalau token yang dimasukkan salah, maka tulisan ini akan tampil. Lalu langkah selanjutnya, kalian klik di bawahnya, tambahkan bagian. Nah, di bagian ini lalu kalian klik dan kalian buka di atasnya setelan. Lalu di bagian umum ini, yang batasi ke satu tanggapan itu maksudnya cuma siswa atau mahasiswa hanya boleh mengikuti ujian cuma 1 kali. Kalian checklist. Jika kalau boleh beberapa kali, tidak usah kalian checklist.
Lalu dibuka di bagian presentasi. Di sini saya checklist saja yang acak urutan pertanyaannya, supaya pertanyaan yang akan muncul pada siswa atau mahasiswa nanti pertanyaannya secara acak, supaya mengurangi siswa mencontek. Lalu di bagian kuisnya, kalian jadikan ini sebagai kuis. Lalu di rilis nilai kalian biarkan saja segera. Lalu di responden dapat melihat, ini kalian hapus supaya tidak bisa melihat jawaban yang benar. Dan cuman checklist yang nilai poin saja, supaya setelah siswa atau mahasiswa ujian, mereka bisa langsung melihat poin mereka. Lalu klik simpan. Nah, di bagian bawahnya, bagian tanpa judul ini kalian hapus dan kalian tulis saja isilah jawaban yang menurut Anda paling benar. Lalu kalian klik lagi, langkah selanjutnya tambahkan pertanyaan. Di bagian bawahnya ini langsung kalian ketik pertanyaannya. Di sini saya sudah menyiapkan pertanyaannya. Di sini tinggal saya copy saja. Saya copy dengan Ctrl C, lalu kembali pada halaman yang tadi. Saya paste dengan Ctrl V. Nah, seperti itu. Lalu di bagian pilihannya, kalian copy lagi di bagian bawahnya. Copy dengan Ctrl C, lalu kembali pada halaman yang tadi. Dan kalian klik di bagian opsi satunya. Kalian paste dengan Ctrl V. Nah, seperti itu. Lalu kalian tentukan kunci jawabannya. Di sini kunci jawabannya adalah Latin. Saya hanya membuat 5 soal, jadi satu soal saya kasih nilainya 20. Nah, seperti itu. Lalu kalian klik selesai. Lalu langkah selanjutnya kalian tambahkan lagi pertanyaannya. Ini lakukan sama seperti yang di atas tadi. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 5 pertanyaan. Dengan masing-masing pertanyaannya itu saya kasih nilainya 20 poin. Lalu langkah selanjutnya untuk melihat tampilannya, kalian bisa klik di atasnya perak tinjau. Nah, kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Wajib mengisi namanya terlebih dahulu. Saya contohkan, misalnya ialah Martira. Nah, seperti itu. Lalu kalian pilih kelasnya. Misalkan 10 MIPA 1. Lalu kalian masukkan tokennya. Di sini saya coba masukkan token yang salah ya. ABC124. Lalu klik berikutnya. Nah, ini yang kita tulis tadi akan muncul seperti ini. Lalu kita ubah, kita kasih token yang benar, lalu klik berikutnya. Nah, dia akan langsung masuk kepada soalnya. Ini saya coba ujian, saya isi saja. Ini sembarang isi. Saya pilih A semuanya. Lalu kalian klik kirim. Nah, di sini bisa langsung lihat skor. Nah, skor saya adalah 40 dari skor 100. Seperti ini. Lalu misalkan ini siswa sudah meninggalkan halaman ujiannya. Nah, seperti itu. Lalu untuk langkah selanjutnya bisa kalian kirim. Klik kirim, lalu kalian klik yang di sebelahnya. Nah, ini adalah link ujian ini soalnya. Untuk memperpendek linknya, kalian bisa klik perpendek URL. Nah, seperti ini. Lalu ini bisa kalian copy saja. Maka untuk memberikan soalnya, kalian tinggal mengasih link ini kepada siswa atau mahasiswa yang akan mengikuti ujian. Nah, seperti itu. Lalu disalin. Kita contohkan, kita masuk. Lalu kita paste linknya. Nah, seperti ini. Lalu kalian enter. Nah, ini langsung masuk ke dalam sini, ujian tengah semester.
Lalu kalian isi lagi nama kelasnya 10 MIPA 2. Lalu kalian isi tokennya A, B, C, 1, 2, 3. Lalu kalian isi namanya misalkan Yela 1. Lalu klik berikutnya. Nah, langsung kalian isi. Di sini saya isi B semua. Ini asal isi ya. Lalu kalian kirim. Lalu bisa langsung lihat skor. Nah, di sini nilai saya adalah 20. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Lalu contohnya si siswa sudah meninggalkan lembar jawabannya. Nah, seperti ini. Lalu untuk melihat hasil ujian siswa, kalian bisa klik di respon sebelah ini. Ini 2 tanggapan, berarti 2 siswa yang sudah mengikuti ujian. Nah, seperti ini. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.